Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, kembali lagi dengan Miss. Kali ini kita masih membahas soal TKA, khususnya pada mata pelajaran fisika. Di depan kalian ada soal, seorang siswa menurunkan ember berisi air menggunakan katrol sederhana. Dalam sistem ini berlaku hal-hal berikut. Manakah opsi jawaban di bawah ini yang benar? Jawaban lebih dari satu. Oke, baik. Kalau Miss visualkan deh, Miss punya sebuah katrol sederhana, ya kan? Digunakan untuk menurunkan sebuah ember yang berisi air. Oke, ya kan? Otomatis dari sini diberikan gaya ke arah atas, ya kan? Berlawanan arah gayanya. Kita baca opsinya. Yang A, gaya gravitasi bekerja pada ember. Ini benar atau tidak? Yes, ini benar. Gaya gravitasi itu bekerja untuk menarik ember ke bawah, ya kan? Karena gaya gravitasi itu arahnya ke bawah. Jadi opsi A ini benar. Yang B, katrol mengubah arah gaya sehingga ember dapat diturunkan perlahan. Oke, gayanya berubah kan, Dek? Yang tadinya ke atas, ya kan? Jadi ke bawah, begitu. Yang B juga tepat. Yang C, energi potensial ember bertambah saat diturunkan. Oke, kalian silakan tonton video Miss sebelumnya. Di situ Miss ada menjelaskan materi terkait hukum kekekalan energi mekanik, ya. Di situ Miss sudah jelaskan bagaimana konsep dari energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik apabila benda itu diturunkan dari atas ke bawah. Nah, apabila benda tersebut dia diturunkan ke bawah, di sini kan kasusnya embernya diturunkan, maka energi potensialnya itu semakin kecil, Dek. Kenapa? Karena ketinggiannya semakin rendah, gitu. Terus apanya yang semakin bertambah? Yang semakin bertambah adalah energi kinetiknya. Jadi yang opsi C ini salah. Kemudian yang D, jika diturunkan dengan kecepatan konstan, oke, berarti dia GLB ya, gerak lurus beraturan. Oke, dengan percepatan, maka percepatan ember 0, katanya begitu ya. Oke, ini juga tepat. Kenapa? Kalau flow CD-nya konstan, pasti acceleration-nya bernilai 0. Ini juga simple konsep dari gerak lurus beraturan. Oke, yang D ini juga tepat. Yang E, usaha yang dilakukan gaya gravitasi sama dengan perubahan energi potensial ember. Oke, gaya gravitasi ini kan bekerja di sumbu Y ya, Dek ya. Dia turun ke bawah, ya kan? Otomatis embernya itu ketinggiannya semakin berkurang, ya kan? Kalau energinya itu semakin berkurang, otomatis dia ada korelasinya sama energi potensial. Makanya kenapa di sini dikatakan usaha yang dilakukan gaya gravitasi sama dengan perubahan energi potensial. Jadi gravitasinya ke bawah itu nilainya sama dengan perubahan ketinggiannya atau energi potensialnya. Gitu. Jadi yang E ini juga tepat. Jadi yang tepat adalah opsi A, B, D, dan E. Untuk soal nomor 2, dalam praktikum seorang siswa mengukur percepatan gravitasi menggunakan bandul sederhana dengan mencatat periode ayunan untuk berbagai panjang tali. Data yang diperoleh diplot dalam grafik T2 atau periode kuadrat terhadap panjang tali L. Hasilnya berupa garis lurus melalui titik asal. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan data tersebut adalah yang A, percepatan graviti dapat dihitung dari gradien grafik T2 atau periode kuadrat versus long, panjang talinya. Yang B, periode bandul tidak dipengaruhi oleh panjang tali. Yang C, energi potensial bandul bertambah seiring bertambahnya panjang tali. Yang D, semakin panjang tali maka semakin cepat bandul berayun. Yang E, grafik menunjukkan bahwa hukum Hooke berlaku pada bandul. Oke, kita analyze yang A dulu. Percepatan gravitasi itu dapat dihitung dengan gradien grafik periode kuadrat versus long, panjang talinya. Jadi bandul matematis itu deh, atau bandul sederhana itu, formulanya adalah bandul sederhana. Untuk mencari periodenya, itu rumusnya adalah periode sama dengan 2pi akar dari long per gravity. L itu adalah panjang talinya. Jadi itu adalah percepatan gravitasi. Untuk menghilangkan akar, jadi kedua ruas kita kuadratkan. Kita kali dengan kuadrat. Jadi T-nya jadi kuadrat, sorry ini hilang, oke, T-nya jadi kuadrat, 2pi-nya jadi 4pi, ya kan, 4pi, kemudian per gravity-nya juga keluar dari akar, nih akarnya jadi hilang semua ya, terus di sini dikali dengan long, begitu, karena dia dikuadratkan. Kemudian, kalau misalnya kalian pindahkan L ini ke ruas sebelah kiri, jadinya apa deh? T kuadrat per long, rumusnya adalah 4pi per gravity. Nah, T kuadrat per long inilah yang disebut dengan grafik T kuadrat versus long yang membentuk garis lurus
melalui titik asalnya. Begitu. Jadi untuk mencari percepatan gravitasinya, itu dapat dihitung dengan gradien atau kemiringan garis dari grafik periode kuadrat dibagi dengan long. Ini jawabannya sudah tentu yang A. Yang B kenapa salah, Miss? Sekarang kita perhatikan. Periode bandul itu tidak dipengaruhi oleh panjang tali. Salah. Periode itu ada korelasinya sama long, ya. Ini salah. Yang C, energi potensial bandul itu bertambah seiring bertambahnya panjang tali. Energi potensial itu berkaitan sama ketinggiannya, deh. Jadi tidak ada korelasinya sama panjang talinya. Kemudian yang D, semakin panjang talinya, maka semakin cepat bandul berayun. Kalau kalian pernah melakukan praktikum bandul matematis atau bandul sederhana, kalau talinya semakin panjang, otomatis dia akan semakin lambat berayunnya, ya kan? Nih, konsep pemahaman. Yang E, grafik menunjukkan bahwa hukum Hooke berlaku pada bandul. Kalau hukum Hooke ini sebenarnya dia itu lebih fokus pada pegas, ya dek ya. Tapi kalau kasusnya itu bandul itu lebih fokus pada konsep getaran, begitu. Jadi yang E ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk soal ketiga, dalam percobaan mengukur massa jenis cairan menggunakan gelas ukur dan bola kecil, siswa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengukur volume bola dengan gelas ukur berisi air. Yang kedua, menimbang massa bola dengan neraca. Yang ketiga, mencelupkan bola ke cairan yang diuji untuk melihat apakah tenggelam atau terapung. Yang keempat, menggunakan hukum Archimedes untuk menghitung gaya apung. Yang kelima, membandingkan massa jenis bola dengan cairan untuk menentukan sifat terapung. Oke, kita di sini diminta untuk mencari tahu bagaimanakah langkah-langkah untuk menentukan massa jenis suatu cairan, ya kan? Disediakan ada gelas ukur dan hanya ada bola kecil, ya kan? Kita harus tahu deh, untuk mengukur massa jenis itu kita bisa menggunakan rumus cinta. Apa itu cinta? Kalau Miss kasih garis, di sini kebentuk huruf apa? Massa dibagi volume. Jadi rumus dari rho itu adalah massa bendanya dibagi dengan volumenya. Jadi pernyataan nomor 1, mengukur volume bola dengan gelas ukur berisi air, ini tepat sekali. Kita butuh untuk mencari volumenya. Yang kedua, menimbang massa bola dengan neraca, ini juga tepat untuk mencari massanya, ya kan? Yang ketiga, mencelupkan bola ke cairan yang diuji untuk melihat apakah tenggelam atau terapung. Nah, kita kan disuruh mencari massa jenis cairannya ya, Dek ya. Tapi yang kamu masukkan ke dalam bola itu, yang kamu masukkan ke dalam cairan itu adalah suatu bolanya atau bola kecil tadi, ya kan? Kamu tetap nggak bisa tahu berapa massa jenis cairannya, karena kita tujuan utamanya adalah mencari massa jenis cairannya, ya kan Dek? Bukan melihat bolanya itu tenggelam, melayang, atau terapung ketika dicelupkan, gitu. Tapi, kita baca lagi pernyataan di nomor 4. Ini bersihkan dulu. Pernyataan nomor 4, menggunakan hukum Archimedes untuk menghitung gaya apung. Nah, ini tepat. Untuk menghitung gaya apungnya, kamu perlu memasukkan ke dalam rumus hukum Archimedes. Apa gaya apung rumusnya? Fa, force apung, sama dengan rho benda kali gravity kali volume. Nah, kamu harus tahu massa jenisnya. Untuk dapat massa jenis tadi harus tahu massa dan volumenya. Jadi di sini kamu masukin. Kalau percepatan gravity kita pakai yang secara umum aja 10. Jadi yang nomor 4 ini tepat. Yang nomor 3 itu belum bisa tepat karena kamu tetap tidak bisa mencari tahu berapa massa jenis cairannya kalau hanya dengan mencelupkan bolanya. Yang kelima, membandingkan massa jenis bola dengan cairan untuk menentukan sifat terapungnya. Ini baru benar. Kamu kan tadi udah dapat massa jenis bolanya kan, Dek, dari rumus rho m per v. Ya kan? Sudah dapat massa jenisnya, baru kamu cemplungkan ke dalam bola, Dek. Mohon maaf kok, ke dalam bola. Ke dalam cairannya, ya kan? Udah dapat itu massa jenis bola, dicelupkan ke cairan, kamu lihat kondisi bolanya. Apakah dia tenggelam, melayang, atau terapung? Kalau dia tenggelam, biasanya massa jenis bolanya pasti lebih besar daripada massa jenis airnya atau cairannya. Kalau dia terapung, berarti massa jenis bendanya lebih kecil. Kalau dia melayang, berarti massa jenis bendanya atau bola kecil tadi sama dengan massa jenis cairannya, gitu. Jadi nggak hanya mencelupkan bolanya aja ya, tapi kamu harus membandingkan massa jenis bola dengan cairannya tersebut. Itu baru yang tepat. Massa jenisnya jadi dicari dulu dari yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 4, dan 5. Jadi opsinya adalah yang C. Untuk soal nomor 4, seorang siswa ingin menyelidiki pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Dalam percobaan, ia melakukan yang pertama, mengukur debit fluida yang keluar tiap detik. Yang kedua, mencatat luas penampang pipa. Yang ketiga, menghitung kecepatan aliran dengan rumus V sama dengan Q per A. Yang keempat, membandingkan kecepatan aliran pada pipa besar dan pipa kecil. Yang kelima, menyimpulkan bahwa debit fluida berkurang pada pipa kecil. Oke, kita analyze bersama. Ini adalah materi terkait fluida, khususnya pada fluida dinamis. Kenapa? Karena dia mengalir. Nah, debit itu formulanya adalah Q sama dengan flow CD kali
area. Q itu adalah debit, V itu adalah flow CD, kecepatan aliran, A itu adalah luas penampangnya, ya. Nah, karena di sini dia menyelidiki pengaruh luas penampang pipa, jadi di sini mungkin ada pipa besar dan pipa kecil, jadi dia menyelidiki pengaruhnya, ya kan. Nah, kalau misalnya dia ada pipa dengan penampang besar dan kecil, itu masuknya ke materi asas kontinuitas. Oke, di mana di asas kontinuitas ini disebutkan bahwa debit aliran yang masuk itu sama dengan debit aliran yang keluar. Jadi kalau masuk airnya itu sekian kubik, keluarnya juga sekian kubik deh. Begitu. Tidak mungkin masuknya sekian, keluarnya malah berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya kita turunkan lagi, debit itu tadi apa rumusnya? Area kali velocity. Ini khusus untuk yang masuk. Diselambangkan dengan yang pertama ya, atau flow CD kali area juga sama. Ini juga yang keluarnya juga area 2 kali flow CD 2. Dan ini nilainya sama. Begitu. Sekarang kita baca opsinya. Mengukur debit fluida yang keluar tiap detik. Yang keluar tiap detik berarti bagian sininya. Bisa dong untuk mengetahui luas penampang di yang masuk, ya kan? Ya kan? Bisa kan? Untuk keluarnya juga pasti bisa. Karena diketahui dan kamu bisa menghitung atau mengukur debit fluida yang keluar. Begitu. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Yang kedua, mencatat luas penampang pipa. Ini juga benar. Luas penampang kan ada korelasinya di sini. Ini juga benar. Yang ketiga, menghitung kecepatan aliran dengan rumus flow CD sama dengan Q dibagi A. Ini nyari flow CD, benar ya? Q dibagi dengan area. Ini juga tepat. Yang keempat, membandingkan kecepatan aliran pada pipa besar dan pipa kecil. Ini juga tepat. Ini dibandingkan kecepatannya V1 banding V2. Jadi kalian bisa tahu pengaruh area itu seperti apa, ya. Ini juga tepat. Yang kelima, menyimpulkan bahwa debit fluida berkurang pada pipa kecil. Salah. Debit masuk itu sama dengan debit yang keluar, jadi tidak berbeda. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.